Microsoft Form. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca di materinya. Dengan Microsoft Form ini kita bisa membuat formulir ya dan kuis. Kita masuk di office.com ya. Kita masuk di office.com, kemudian masuk dengan akunnya, akun masing-masing ya. Kemudian kita cari form. Nah, kalau nggak ada di sini, kita munculkan semua ya. Ini all apps ini kita klik. Kita close dulu. Nah, kemudian kita cari forms ini ya. Kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah pernah membuka, ini akan ada recent filenya atau yang pernah dibuka tadi ya, itu akan muncul ya. Nah, kalau misalnya belum pernah buat berarti kosong ya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, untuk membuat quiz tinggal klik new quiz. Kalau untuk membuat formulir biasa, klik yang ini, tanda panah terbalik ini, yang ke bawah ini, maka akan muncul new form. Tuh. Nah, sekarang tujuannya apa? Mau buat quiz apa mau buat formulir biasa? Nah, kita coba yang buat formulir biasa dulu ya. Kita klik ini, formulir biasa. Nanti akan muncul seperti ini, ada question, ada response. Nah, questionnya, Bapak Ibu tuliskan judul di sini ya, di until form ini, klik judulnya misalnya apa? Misalnya saya mau buat formulir penilaian diri misalnya, penilaian diri siswa itu misalnya, atau misalnya Bapak Ibu mau buat formulir PPDB misalnya boleh. Nah, ini misalnya kita buat formulir penilaian diri dengan jawaban ya dan tidak ya. Kemudian sini di enter a description ini kita tambahkan deskripsinya. Misalnya jawablah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya. Nah, itu misalnya. Jadi ini disesuaikan ya. Nah, untuk menambahkan pertanyaan, nah kita klik add new. Nah, kita klik add new ya, klik add new. Nah, di sini akan muncul beberapa jenis pertanyaan. Misalnya yang pertama choice ya. Kemudian ini choice ini untuk pilihan ganda ya. Untuk pilihan ganda. Kemudian ada text. Text ini untuk jawaban singkat dan jawaban panjang ya. Kemudian ada rating untuk memberikan rating ya. Kemudian date, misalnya artinya jawabannya berupa tanggal ya. Kalau ini yang berupa rating. Kemudian di sini ada panah ke bawah, kita klik, maka di sini akan muncul ada ranking, ada linked ya, ada upload file ya. Kemudian ada promoter score ya, ada section. Nah, ini bisa juga kita menggunakan upload file, tapi syaratnya yang mengisi harus punya akun, itu syaratnya ya. Jadi kalau misalnya siswa kita tidak punya akun, nanti tidak bisa upload file. Kemudian section ini untuk membagi bagian. Misalnya yang pertama identitas, yang kemudian yang kedua baru soal seperti itu. Gitu ya. Nah, kita coba yang pertama kita apa ini nama ya. Nah, ini nama kelas, nama saja ya, nama. Berarti kita pakai teks ya. Karena nama kita pakai teks. Nah, ketikkan nama ya. Misalnya ini kita wajibkan untuk dijawab. Nah, kita klik require ini. Nah, klik require. Kemudian kalau nama kan tidak perlu panjang ya. Jadi kita tidak perlu aktifkan ini. Kalau misalnya jawabannya panjang, beberapa paragraf itu kita aktifkan long answer. Jadi jawabannya panjang ya. Kemudian setelah nama, misalnya kita tambah kelas. Nah, lagi tambah teks ya. Kelas. Kemudian wajib. Nah, kemudian nama kelas, nomor absen. Misalnya ya, nomor absen.
Kalau nomor absen dia berupa angka, kita bisa klik di sini di more setting for question ini. Nah, kita tambahkan restriction ya. Nah, di sana berupa number. Nah, jadi hanya bisa memasukkan angka ya. Saya masukkan angka saja. Nah, kemudian baru kita ke pertanyaannya. Misalnya kita mau kasih section, kasih bagian biar terpisah. Kita klik di sini, kita klik add ya. Kita klik add. Kemudian tanda segitiga terbalik ini. Kemudian klik section. Nah, maka ini akan menjadi section 2 ya. Nah, misalnya ini soal. Kasih judul soal. Berarti terbalik ya. Yang tadi di sini section satunya identitas ya, identitas. Nah, istilah identitasmu itu misalnya. Section 2-nya soal, jawablah soal berikut itu misalnya. Jawablah pertanyaan berikut. Itu misalnya ya. Nah, misalnya sekarang kita tambah soalnya. Tambah soal. Karena ini ya, jawabannya ya dan tidak, maka kita pilih yang ini, yang choice. Yang choice ya. Klik. Nah, pertanyaannya kita tulis. Kita copy saja di sini biar cepat ya. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Jawabannya ya atau tidak gitu ya. Nah, itu. Kemudian ini diwajibkan ya. Kemudian yang nomor 4. Nah, karena ini modelnya sama, jawabannya ya dan tidak, kita bisa duplikat ya biar cepat. Kita duplikat ini ya. Ini ada copy question. Kemudian ini untuk menghapus ya kalau salah ya. Kita coba duplikat. Nah, kalau ini menjadi nomor 5 ya. Tadi kan nomor 4. Nah, kemudian kita tinggal ganti pertanyaannya. Kita kopikan lagi. Kita kopikan, kita paste di sini, yes. Kita paste. Saya tidak mengganggu teman yang beragama lain ketika berdoa sesuai agamanya. Nah, kita tambahkan lagi satu ya, sebagai contoh. Tambah lagi, ya, maaf. Kita hapus dulu. Nah, yes. Kita tinggal duplikat ini ya. Kita klik soal yang mau kita duplikat. Kita klik copy question. Nah, kemudian hapus itu. Kita cari soalnya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Kita coba jawab atau kita coba preview dulu. Review ya, preview di sini. Kita klik. Maka ini tampilannya nanti. Ya. Ini tampilan di komputer. Kalau di HP bagaimana? Klik mobilenya. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nanti kalau anak-anak mau hidupkan immersifnya bisa ya, klik ini. Kemudian kalau kita mau ganti tema ya, silakan bisa klik di theme ini. Kita mau pakai warna apa, misalnya ini. Kita ganti warnanya, itu misalnya. Atau mau upload gambar sendiri, boleh. Nah, kemudian di settingnya, nah, kita coba setting ya. Klik auto share dulu ya, share. Kita mau share misalnya, kita share, klik share. Nah, untuk menge-share-nya, di sini yang pertama ada pilihan ya. Only people in my organization can respond. Jadi hanya yang punya akun yang sama yang bisa merespon. Kalau kita kan guru inovatif ya, yang guruinovatif.com maupun .net itu bisa merespon. Nah, sementara bagaimana kalau siswa kita tidak punya akun? Pilih yang ini. Anyone can respond. Ya, jadi semuanya bisa menjawab. Atau specific in my organization. Jadi hanya orang-orang tertentu saja kita ketikkan namanya. Siapa namanya gitu. Ya. Nah, kita pakai saja anyone can respond ya, sehingga semua bisa menjawab. Mau dipendekkan linknya boleh. Klik certain URL ini, maka nanti akan dipendekkan. Nah, Pak Ibu juga bisa mengirimkan berupa barcode ya, atau disematkan ya, nanti bisa disematkan di Sway gitu ya.
atau dikirim ke emailnya ya. Kita coba copy ya di di chatnya ya. Saya paste di sana. Silakan Bapak Ibu coba jawab ya. Nah, sudah ada yang menjawab ya. Sudah ada 2. Nah, ini. Sudah ada 2 yang menjawab. View result coba. Nah, Pak Dwika ya. Dwika. Ya, ini ya contoh ya. Jadi yang pertama Pak Dwika. Yang kedua, nah ini Pak Sugiartawan ya. Kita bisa klik yang ini ya. Ya, yang ketiga Bu Mirah ya. Nah, ini sudah 13 yang masuk ya. Nah, selain kita dapat memview di sini, kita juga dapat open in Excel ya. Kita klik ini, open in Excel, maka nanti otomatis akan terunduh. Nah, di bawah sini, bawah kiri. Nah, sini. Nah, nanti sama seperti attendance list itu nanti akan muncul di download ya biasanya. Atau sesuai settingan laptopnya, tapi biasanya sih di download ya. Kita coba show in folder. Nah, ini kalau di laptop saya ini dia munculnya di download ya. Ini penilaian diri siswa 1 sampai 5. Berarti sudah 15 orang yang jawab ya. Nah, kita buka coba. Ya, sudah berhasil. Nah, inilah tampilan dari Excel-nya. Ya. Ada edit ya hasilnya. Itu. Ini untuk tampilan respon di Excel-nya. Sekarang kita coba setting ya beberapa ini ya aturannya. Yang pertama, coba caranya kita klik ini. Yang di sebelah share ada titik 3 ini, kita klik. Kemudian klik setting. Nah, settingannya yang pertama adalah anyone can respond sesuai dengan pilihan yang tadi ya. Ini sama yang tadi, sesuai yang tadi, yang pilihan di share itu ya. Kemudian ada option for responnya. Apakah ini ditambahkan apakah sedang aktif ya? Accept respon artinya menerima respon. Kalau misalnya tidak dicentang berarti ini tidak aktif. Maka tidak akan bisa mengirim respon. Linknya akan mati ya. Tidak bisa dikirim. Kalau kita centang lagi maka mau. Kemudian startnya kapan? Kapan dimulai? Nah, kalau misalnya mau isi dimulai, nah, maka bisa ditambahkan tanggal berapa gitu. Kalau misalnya langsung sekarang tidak usah. Atau misalnya link ini mau kita akhiri kapan? Bisa juga ya. Kapan mau berakhir? Bisa. Jadi tidak perlu lagi tambahan aplikasi ya. Jadi sudah langsung bisa disetting di sini. Kemudian ini salah satu keunggulan juga ya dari form ini. Kemudian karena ini tidak soal, tidak bisa diacak ya. Nah, misalnya mau menunjukkan garis ininya ya, pengerjaannya boleh ya, kita centang. Misalnya mau kasih ucapan terima kasih ya ketika sudah mengirim formulir, bisa terima kasih itu bisa. Terima kasih sudah mengirim data. Disesuaikan ya, ini contoh. Itu. Misalnya setelah mengirim boleh mengirim lagi, bisa dicentang ya. Atau ada email notification boleh juga. Jadi disesuaikan settingannya ya. Itu yang beberapa yang bisa disetting. Kemudian itu sih. Question sudah, respon sudah. Nah, tugasnya nanti Bapak Ibu silakan buat satu saja ya, satu saja formulir. Boleh penilaian diri boleh formulir apa juga boleh ya. Yang penting dia formulir. Kemudian kalau bisa diisi section. Nah, ada identitas dan pertanyaannya. Apakah menggunakan APK Microsoft Teams murid harus memiliki akun? Nah, kalau untuk menggunakan Microsoft Teams secara utuh berupa LMS-nya tentu harus punya akun tuh. Tapi kalau misalnya hanya untuk meeting biasa seperti ini bisa tidak punya akun. Tapi cukup kita mengirimkan linknya. Dengan syarat meetingnya kita buka untuk tamu, untuk memberikan akses tamu ya. Seperti saat ini bisa diikuti oleh
Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin, ya Ibu Mira misalnya ingin membuatkan anaknya akun, itu bisa, tetapi syaratnya sekolahnya harus mendaftar dulu ya untuk bisa membuat akun. Nah, syaratnya yang pertama, sekolah harus mempunyai web ya dengan domain sch.id. Baru nanti bisa daftar. Itu Bu. Kalau Bu Mira sekolahnya sudah punya, nanti bisa diusulkan kepada kepala sekolahnya nih untuk membuat akun. Nah, kita buka lagi Microsoft Form-nya, kemudian kita pilih New Quiz. Nah, ini kita klik New Quiz ya. Kalau tadi untuk membuat formulir biasa, pakai yang New Form. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu ya. Untuk formulir biasa ada di sini dia, tersembunyi di sini. Ya, di titik di tanda panah terbalik ini. Tadi kita klik New Form untuk membuat form biasa atau survei ya. Sekarang kita pilih New Quiz untuk membuat quiz. Kita klik. Ya, sudah. Nah, sama seperti tadi ya, ada dua pertanyaan, ada question, ada respon. Kemudian preview, theme, share, dan settingnya sama ya. Settingnya sedikit beda ya, karena ini berupa quiz. Ini mohon maaf, saya kasih contoh yang SD ya. Misalnya soalnya ya, judulnya kita seperti biasa ya, ketik di template quiz ini. Sudah. Soal tema 7 ya. Soal penilaian harian ini ya. PH ya. Tema 7, subtema 3 misalnya. Kemudian kalau misalnya mau kasih gambar, bisa juga Bapak Ibu ya. Sini di sebelah soal ini, di sebelah judul ada tanda insert image ya. Insert image atau insert gambar, kita klik. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar langsung dari pencarian, kemudian atau langsung dari OneDrive. Bisa juga. Atau upload sendiri dari komputer kita juga bisa. Itu. Klik upload, maka nanti akan muncul gambar yang kita ingin upload. Ya. Itu. Kita coba cari gambar di internet langsung. Siswa ya, pakai siswa misalnya. Contoh ya, kita cari di browser. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar yang sesuai ya. Ini belum muncul. Ya. Misalnya ini ya sebagai contoh ya. Kita klik gambarnya, kemudian klik add. Oh, jangan. Biar sesuai ya. Sebentar. Atau ini ya sebagai contoh ya. Klik gambar yang sesuai, kemudian klik add. Maka nanti akan muncul di sini. Ya, masih proses ya. Kemudian sekarang kita tambah ya, add new, tambah pertanyaannya. Pertanyaannya ini berupa, atau ini dulu identitas dulu ya, mohon maaf. Kita tambah dulu nama ya. Kita klik teks. Karena nama dia berupa teks. Nah, klik nama, kemudian klik teks, kemudian klik ketik nama. Nah, jawabannya nanti kita klik lagi ya. Jawabannya dia tidak panjang ya, jadi tidak perlu kita aktifkan ini. Kemudian kita require, jadi wajib dikerjakan ya. Kok lari-lari ya, sebentar, kita besarkan saja. Nah, kemudian setelah nama ya, nah ini karena tidak kita isi poin ya, karena bukan bagian dari kuis ya, kita tidak isi ini correct answer dan poinnya kita kosongkan ya. Kemudian kita yang kedua tambahkan kelas misalnya, sama seperti tadi ya, kelas. Nah, untuk kelas misalnya kelas berapa ya, kelas 6 misalnya 6A, kita kasih teks saja
kemudian tambah lagi teks nomor absen. Ya, kalau nomor absen misalnya kita mau pakai angka, kita ketik di klik soalnya ya. Kemudian di bawah tanda titik 3 ini kita klik, kemudian klik restriction. Nah, ini sudah number ya, jadi hanya bisa memasukkan angka. Seperti itu. Nah, sekarang baru kita tambah section. Nah, kita klik add lagi, kita tambah bagian ya. Klik tanda panah terbalik ini, kemudian klik section. Nah, kemudian kita soal pilihan ganda misalnya. Pilihlah salah satu. Nah, instruksinya ya. Judul sectionnya soal pilihan ganda. Deskripsinya pilihlah, sesuaikan ya, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Nah, jadi sini section 1, kalau kita sudah tambah section berarti di atas bisa kita kasih nama sectionnya ya. Kita klik saja di sini di bawah section 1 ini kita klik. Nah, maka akan muncul, nah itu ya. Ini identitas. Kemudian deskripsinya isilah identitasmu. Itu misalnya ya. Nah, jika sudah, sekarang kita jawab tambah pertanyaannya, add new. Kita coba pilihan ganda dulu ya. Kita klik choice. Nah, kita coba kita copy pertanyaannya. Ini. Copy ke A, keempat ini. Paste. Nah, jawabannya ada 4 ya. Nah, kita bisa copy sekalian. Ya, kita bisa copy sekalian ya. Kita copy sekalian A, B, C, D-nya ini. Nah, namun ini optionnya ikut juga. Kalau misalnya nanti mau diacak, baiknya dihapus optionnya. Kita hapus optionnya boleh, dibiarkan juga boleh ya. Nah, sekarang kita hapus ya, option 2 ini kita hapus. Cara yang menghapus, misalnya ada jawaban yang salah, kita mau hapus, kita bawa kursornya ke sana, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ada delete, ada display a message, jadinya bila siswa menjawab ini nanti ada terangan ya. Nah, untuk centang ini berarti untuk jawaban yang benar. Kita hapus ini ya. Nah, itu sikap kita dalam menjaga persatuan. Wujud sikap kita dalam melakukan menjaga persatuan, jawabannya ini ya, menghargai kebudayaan dari negara lain itu misalnya. Ini jawaban yang betul dari daerah lain ya. Kemudian kalau misalnya mau dijawab isi keterangan, betul sekali itu misalnya. Boleh ya. Itu ya. Jika anak-anak menjawab ini maka nanti akan ada keterangannya. Kemudian untuk poinnya ya, seperti yang ditanyakan oleh Bu Putu tadi, kita bisa tambahkan di bawahnya. Kita klik soalnya, kemudian poin ini, poin. Nah, kita kasih poin berapa ini? Nah, untuk pilihan ganda biasanya 1 ya. Nah, itu. Dan kita bisa wajibkan atau tidak. Misal kalau wajib, klik wajib. Nah, kalau misalnya mau diacak, nah ini ada support option. Ya. Nanti biasanya akan teracak dia optionnya. Kita coba ya, kita review. Nah, ini kita sembarang dulu. Next. Ya, ini kalau kita klik support option itu nanti dia akan teracak seperti ini. Nah, kalau misalnya mau teracak, lebih baik kita hilangkan optionnya ya. Nah, seperti itu ya. Kita coba tadi jawabannya menghargai ya. Nah, kalau kita submit,
view result. Nah, siswa langsung bisa melihat nanti. Nah, ketika nanti di sini, maka akan ada keterangan betul sekali. Atau mau ditambahkan apa ya keterangannya? Pak, coba berupa paragraf, Pak, bisa nggak dia berupa paragraf nanti? Biasanya kalau ini kan nggak mau dia paragraf nyambung terus dia. Berupa paragraf bisa nggak untuk soalnya, Pak? Pilih soal yang panjang berarti ya. Muatan bahasa Indonesia. Yang ini ya. Kita copy coba. Nah, ini ada teks bacaan, Bu ya. Oke, pada teks bacaan berupa paragraf misalnya. Nah, ini Bu ya. Berarti itu kan di copy. Oh, seperti itu ya. Ya, di copy. Cuma kita ganti dia. Kalau pertanyaannya kita sebentar Bu. Sebentar. Pertanyaannya kita tambahkan di gini sebentar. Subtitle ya. Nah, jadi untuk apa namanya paragrafnya atau wacananya bisa di atas Bu. Kemudian pertanyaannya bisa di subtitle. Contoh pertanyaannya tadi. Mohon maaf Pak, kalau paragraf kan biasanya menjorok ke dalam gitu ya Pak ya penulisannya ya. Di wacananya nih. Kalau paragraf ada banyak jenis sih Bu, ada yang menjolok, ada yang sejajar gini. Ya. Nggak harus menjolok sih Bu kalau paragraf. Berarti posisi misalnya pertanyaannya kita kasih lain. ya. Nah, ini kita coba Bu ya. Mana tadi? Nih. Gagasan pokok dari paragraf pertama adalah, nah itu misalnya Bu. Jadi soalnya seperti itu, kita tambah jawabannya sekarang. Misalnya ini karena tidak menjolok ya, kita coba kalau menjolok bisa nggak? Nggak bisa ya. Biar bagus terbacanya, kita kasih enter sekali. Ya, kemudian kita tambah jawaban. Kita bawa di option ini. Jelas ya antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Ya. Tampilannya bagus jadinya Pak, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain kan gampang. Ketika misalnya mencari kalimat utama misalnya kan begitu. Ya, betul Bu. Itu mungkin ketikannya kurang rapi nih Bu ya, nanti disesuaikan lagi. Ini pemberian kuncinya. Ini biar enggak baca lagi ya. Kita cari kuncinya langsung. Soal nomor 6 ya. Soal nomor 6. 6B. Nomor 6B. Yang ini ya. Nah, untuk memberikan kunci ya, kita klik pada kuncinya yang ini. Jawabannya betul ya. Kemudian di sampingnya akan muncul ini, hapus, isi komentar, centang, klik centang. Maka ini correct answer-nya. Jawabannya betul ya. Optionnya ini bisa dihapus kalau misalnya mau diacak. Kita coba preview. Nah, jadi tampilannya seperti ini jadinya. Seperti itu ya. Kita jawabannya apa tadi? Ini ya, apa ini? B. Tapi sudah teracak ya Bu. Nah, kita coba aja ya. Yang ini ya. Kita submit. Hello, only one day. Oh ya, karena
Oh, di settingnya berarti cuma bisa sekali ngirimnya ya. Nah, ini juga bisa disetting ya. Tadi karena sudah ngirim nggak bisa ngirim lagi. Kita setting dulu nanti ya. Seperti itu. Kita back dulu. Nah, settingnya di sini di more from setting ya. Klik setting. Oke. Setting. Nah, karena ini hanya orang di organisasi saja yang bisa kirim. Jadi hanya dibatasi satu ini, one response per person. Nah, kalau siswanya punya akun, bagus ya. Jadi anak-anak cuma sekali bisa ngirim. Nah, ini juga rekor nama ya. Tapi kalau tidak punya akun, kita pilih yang ini, anyone can respond. Nah, maka bisa ngirim berkali-kali jadinya. Gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa sama kayak tadi ya, pengaturannya. Nah, sekarang kita coba soal pilihan ganda sudah ya. Cukup 2 contoh. Kita tambah bagian lagi. Kita klik add. Kemudian tanda segitiga terbalik ini kita klik section lagi. Nah, kita tambah soal uraian misalnya. Jawablah deskripsinya, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Itu misalnya ya. Nah, kita karena ini soal uraian berarti kita pakai teks. Sebutkan jenis aktivitas ekonomi itu misalnya. Jelaskan ya, jelaskan aktivitas ekonomi yang ada di sekitarmu. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti anak-anak akan menjelaskan. Nah, aktivitas ekonomi kan ada banyak ya. Ada produksi yang itu ya, konsumsi ya, distribusi ya. Ada 3. Nah, tentunya nanti jawabannya bisa panjang ya. Nah, karena jawabannya panjang, bisa berupa paragraf, klik ya, agar bisa paragraf ya. Ditanyakan Pak Putu tadi, klik long answer. Nah, kan nanti bisa jawabannya panjang. Nah, ini kita wajibkan. Poinnya berapa? Nah, kalau betul, karena ada 3 ya, anggap satu bagian dapat 5 misalnya, berarti 15 ya. Tuh. Disesuaikan ya untuk poinnya. Nah, seperti itu. Kalau yang menjodohkan, coba kita lihat ada enggak? Text rating that untuk menjodohkan sepertinya belum ada nih Pak Putu. Jadi yang bisa hanya ini choice atau pilihan ganda, text, red dan that ya. Untuk menjodohkan belum ada, mungkin nanti bisa akan ditambahkan. Nah, khusus untuk matematika, kita coba teks lagi ya. Nah, kita misalnya mau hitunglah, kita tambah ya di sini. Misalnya kita mau akar misalnya ya. Kita klik di sini di titik 3 ini, more setting for question. Kemudian kita klik match ya, klik. Nah, maka nanti akan ada enter an equation, jadi rumus ya. Kita bisa memasukkan rumus di sini. Kita klik. Nah, misalnya akar berapa? Misalnya 16. Caranya biar tidak nyambung, kita tab sekali ya, tab, tambah akar sini, akar 25 itu misalnya. Contoh ya. Tab lagi sekali sama dengan titik. Ya, masih diproses. Nah, ini hasilnya akar 16 ditambah akar 25 ya. Jadi jawabannya berapa? Nah, kita sini enter your answer kan untuk siswa ini. Add answer. Nah, kita tambahkan jawaban. Jawabannya kan add answer dulu. 4 tambah 5 9 ya. Ya. Jawabannya 9 ya, yang betul. Jadi kalau menjawab selain ini salah ya. Kita kasih skornya. Skornya berapa? Ini skornya 2 ya. Itu ya. Jadi untuk matematika, untuk memasukkan rumus sangat bisa ya.
Itu mungkin kita coba preview. Ini namanya nomor absen, kita coba next, kita jawab sembarang ya, kita jawab sembarang dulu, next, soal uraiannya distribusi gitu. Misalnya panjang ya, ini 9 ya, klik submit. Nah, karena tadi sudah anyone with the link and respond, maka bisa ngirim gitu ya. Nah, siswa juga bisa view resultnya, klik hasilnya. Nah, ini salah ya, kelihatan nanti. Ini opsional ya, bisa ditunjukkan bisa tidak. Nah, itu. Nah, untuk yang uraian kan susah ya untuk membuat kuncinya. Nah, kalau matematika kan gampang karena jawabannya pasti ya. Yang menjelaskan itu kan panjang. Nah, kita bisa edit ya, direspon ya. Kita ke respon, kita back dulu. Nah, kita klik di respon. Kemudian review answer. Nah, kalau yang tadi kan hanya pilihan ganda, tidak ada ini ya. Kita coba review answer. Nah, ini jawaban siswanya. Kalau yang pilihan ganda kan sudah pasti. Yang uraian yang perlu kita nilai lagi. Kita mau kasih nilai berapa gitu. Misalnya kita kasih nilai 5 ini, dan jawab cuma 1. Maka otomatis nanti nilainya akan berubah. Ya. Next. Ya. Ini juga kita kasih nilai 5 gitu misalnya. Ya. Nah, kita lihat di postnya. Back dulu. Post score. Nah, nanti ini otomatis berubah ya. Jadi di settingnya ya, kalau misalnya isi uraian, kita kembali ke setting. Itu jangan langsung di ini. Jangan di show resultnya. Atau hasilnya jangan ditunjukkan. Agar kita bisa mengedit dulu. Itu ya. Share-nya juga sama. Tadi kita sudah setting anyone can respond ya. Jadi disesuaikan. Kita pendekkan. Kemudian kita copy. Coba kita bawa ke chat. Bisa juga dicoba teman-teman, silakan. Yang punya Pak Tutlatri juga boleh, yang punya Tian juga boleh ya. Silakan dicoba, atau coba yang punya Tian dulu biar bisa kita tunjukkan responnya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa berbagi template ya, yang di bawah ini. Share as a template. Nah, kita ambil link untuk mengcopy template. Jadi kita bisa memberikan soal ini kepada teman yang lain untuk digunakan, gitu ya. Kita get a link to copy. Nah, kita copy ini, kita kasih teman kita. Nah, maka teman kita sudah memiliki template soal ini, gitu. Jadi bisa dipakai bersama, ya. Atau mau kolaborasi, artinya kita buat soal bersama-sama. Soal ataupun form biasa bisa dibuat bersama-sama. Misalnya kita ini, get a link, view and edit. Nah, kita copy ini, ya, atau kita tentukan dulu siapa saja yang bisa membuka dan mengopi gitu ya. Misalnya people in my organization can edit dan view. Nah, ini. Nah, kita copy, nah, kita berikan ini, maka kita berikan link ke teman kita yang punya akun ini ya, yang punya akun guru inovatif, maka kita bisa kerja sama-sama ya, bisa gotong royong buat soal ya. Itu sih tambahannya. Nah, ini sudah 6 yang buat ya, sudah 6. Nah, kita lihat responnya, siapa saja yang sudah menjawab. Ini namanya ada ya, Pak Widi, Pak Oyan Widya ya. Nah, terus bertambah ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk lihat nilainya, bisa post code terus ini.
Ya. Nah, ini yang merah artinya masih perlu di-upgrade. Kita berikan skor manual ya untuk uraiannya. Itu. Ya. Untuk di Excel-nya bisa klik ini, Open in Excel.